Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviana Rahmawati, NIM 21101010146. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai kemajuan peradaban Islam di Eropa. Baik, kemajuan peradaban lebih dari 7 abad pemerintah Islam di Spanyol. Kawan Islam meraih kejayaannya di sana. Banyak prestasi yang mereka raih, bahkan pengaruhnya membawa kemajuan ke Eropa dan kemudian ke seluruh dunia yang lebih rumit. Kemajuan intelektual, Spanyol merupakan negara yang subur. Kesuburan membawa mendapatkan keuangan yang besar dan pada gilirannya menghasilkan banyak pemikir. Masyarakat Muslim Spanyol adalah masyarakat majemuk, terdiri dari masyarakat Arab di utara dan selatan. Al-Muwaladun, orang Spanyol yang masuk Islam. Barbar adalah merupakan Muslim yang berasal dari Afrika Utara. Al-Sokholibah tinggal di Konstantinopel dan Bulgaria, ditangkap oleh Jerman dan dijual kepada penguasa Muslim, berubah menjadi tentara bayaran. Seorang Yahudi, seorang Kristen, seorang Muzareb yang merupakan seorang Arab yang beradab dan Kristen yang masih menentang Islam. Kemudian, adapun perkembangan ilmu pengetahuan sastra dan perkembangan fisik di Spanyol, ya, jawabannya ada. Yang pertama ada filsafat. Minat filsafat dan sains mulai berkembang pada abad ke-8 Masehi. Pemerintah penguasa Umayyah kelima Muhammad Ibnu Abd al-Rahman pada 832 sampai 885 Masehi. Karya yang diprakarsai oleh Al-Hakam 961 sampai 976 Masehi. Tokoh besar pertama dalam sejarah filsafat Arab Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Said, lebih dikenal dengan nama Ibnu Bajjah. Tokoh utama lainnya adalah Abu Bakar bin Tufail. Karya filosofinya yang paling terkenal adalah Hai Ibn Yaghzan pada akhir abad ke-12 Masehi, seorang penerus lahir Aristoteles adalah tokoh terbesar dalam kancah filsafat Islam, yaitu Ibnu Rushd dari Cordoba. Untuk yang selanjutnya ada sains, kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia, dan lain-lain juga berkembang dengan baik. Abbas Ibnu Farnas terkenal dengan Ibnu Kimia dan Astronomi. Dia adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ahmad bin Ibas Cordova adalah seorang ahli medis. Dalam lingkup sejarah dan geografi, Barat melahirkan wilayah Islam, banyak pemikir terkenal. Jadi, dalam lingkup sejarah dan geografi, Barat merupakan wilayah yang melahirkan Islam. Banyak pemikir terkenal di wilayah Barat tersebut. Kemudian ada fikih. Dalam fikih, Muslim Spanyol dikenal sebagai pendukung Malik yang memperkenalkan sekolah ini di sana adalah Ziyad bin Abd al-Rahman. Perkembangan selanjutnya diselesaikan oleh Ibnu Yahya yang menjadi lonceng Kodi. Musik dan kesenian. Dalam bidang musik dan seni, suara Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan tokohnya Al-Hasan Ibnu Nafi yang dijuluki Sariyab. Setiap kali diselenggarakan pertemuan dan jamuan, Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai pengubah lagu, ilmu yang dimilikinya itu diturunkan kepada anak-anaknya. Jadi ilmu yang dimiliki oleh Zaryab tersebut diturunkan kepada anak-anaknya. Kemudian selanjutnya ada bahasa dan sastra. Bahasa Arab menjadi bahasa administratif pemerintahan Islam di Spanyol. Hal ini dapat diterima baik oleh Muslim maupun non-Muslim. Faktanya, penutur asli bahasa Spanyol tidak ada duanya. Banyak juga yang ahli dan fasih berbahasa Arab, keterampilan berbicara, dan keterampilan tata bahasa. Kemudian yang kedua ada kemegahan pembangunan fisik. Aspek-aspek pembangunan fisik yang mendapat perhatian umat Islam sangat banyak. Dalam perdagangan, jalan-jalan dan pasar-pasar dibangun. Bidang pertanian
Demikian juga sistem irigasi baru diperkenalkan pada masyarakat Spanyol yang tidak mengenal sebelumnya. Di antara pembangunan yang megah adalah Masjid Cordova dan Istana Alhambra di Granada. Jadi, Cordova adalah ibu kota Spanyol sebelum Islam, yang kemudian diambil alih oleh Bani Umayyah, oleh penguasa Muslim. Kota ini dibangun dan diperindah. Jembatan besar dibangun di atas sungai yang mengalir di tengah kota. Taman-taman dibangun untuk menghiasi ibu kota Spanyol Islam. Kemudian yang kedua ada Granada adalah tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol. Jadi apa sih tempat pertahanan terakhir umat Islam di Spanyol? Nah, itu adalah kota Granada. Di sana berkumpul sisa-sisa kekuatan Arab dan pemikir Islam. Posisi Cordova diambil alih oleh Granada di masa-masa akhir kekuasaan Islam di Spanyol. Arsitektur bangunannya terkenal di seluruh Eropa. Yang ketiga ada faktor-faktor pendukung kemajuan. Spanyol Islam kemajuannya sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa enam yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam seperti Abd al-Rahman al-Dakhil, Abd al-Rahman al-Washid, dan Abd al-Kahman al-Nashir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang mempelopori kegiatan-kegiatan ilmiah yang terpenting di antara penguasa dinasti Umayyah di Spanyol. Dalam hal ini adalah Muhammad ibnu Abd al-Rahman pada 852 sampai 886 dan Al-Hakam II Al-Muntashir 961 sampai 976. Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk, terdiri dari berbagai komunitas, baik agama maupun bangsa. Dengan ditegakkannya toleransi beragama, komunitas-komunitas itu dapat bekerja sama dan menyumbangkan kelebihannya masing-masing. Kemudian perkembangan Islam di Spanyol. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol itu dapat dibagi menjadi 6 periode. Periode pertama pada 711 sampai 755 Masehi. Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintah para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang terpusat di Damaskus. Pada periode ini pula, stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna. Gangguan-gangguan masih terjadi baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian periode yang kedua itu mulai dari 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan-kemajuan baik di bidang politik maupun bidang peradaban besar Spanyol. Hisham dikenal sebagai pembaharu dalam bidang kemiliteran, dialah yang memprakarsai tentara bayaran di Spanyol. Sedangkan Abdulrahman al-Aushad dikenal sebagai penguasa yang cinta ilmu. 13 pemikiran filsafat juga mulai pada periode ini, terutama di zaman Abdurrahman al-Aushad. Pada pertengahan abad ke-9, stabilitas negara terganggu dengan munculnya gerakan Kristen fanatik yang mencari kesahidan atau martyrdom. Kemudian periode yang ketiga, 912 sampai 1013 Masehi, periode ini umat Islam Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi kejayaan Daulat Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman al-Nasir mendirikan universitas di Cordova. Kemudian selanjutnya periode keempat yaitu dimulai dari 1013 sampai 1086 Masehi. Pada periode ini, Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil. Pada periode ini, umat Islam memasuki masa pertikaian intern. Nah, ironisnya kalau terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu yang meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Melihat kelemahan dan kekacauan yang menimpa keadaan politik Islam itu, untuk pertama kalinya orang-orang Kristen pada periode ini mulai mengambil inisiatif penyerangan. Kemudian selanjutnya yang periode kelima dimulai dari 1806 sampai 1248.
Pada periode ini, Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat suatu kekuatan yang dominan. Jadi, walaupun umat Islam masih terpecah-pecah dalam beberapa negara, tetapi satu kesatuannya itu luar biasa, yaitu di kekuasaan dinasti Murabitun dari 1886 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidun 1146 sampai 1235 Masehi. Selanjutnya periode ke-6 pada 1258 sampai 1492 Masehi. Ini cukup lama. Pada periode ini Islam hanya berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar mulai 1232 sampai 1492 Masehi. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Masa kemunduran Islam. Jadi Islam itu ada masa kemajuan dan kemunduran. Berdasarkan banyak contoh yang diberikan, sejarah Islam memang penuh dengan pasang surut. Kemakmuran Islam mulai menurun, bahkan menghilang. Dan kemudian datanglah masa kemunduran setelahnya jatuhnya kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1213 Masehi dan di Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Kegagalan yang terjadi dalam lingkup dalam kehidupan beragama, politik, kebijakan, dan pemerintahan. Contoh kemunduran praktik-praktik di bidang agama seperti syirik, tahayul, bid'ah, dan tahayul mempengaruhi pasukan Mongol dan Persia. Jadi kesimpulannya, perkembangan Islam pada abad pertengahan ini dilakukan melalui 3 jalan yang dilalui untuk memperkenalkan Islam pada masyarakat Eropa. Perkembangan Islam mengalami 2 fase, yaitu fase kemajuan dan fase kemunduran. Keadaan perkembangan Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali, walaupun tidak sebanding dengan masa sebelumnya. Kemajuan ini ada kemajuan ilmu pengetahuan umum di dunia Islam tidak lepas dari sifat keterbukaan pemerintah terhadap hal-hal baru, budaya, dan pengetahuan masyarakat yang berbeda. Salah satu gerakan keilmuan yang dilakukan pada masa keemasan ini dimulai dengan gerakan penerjemahan kitab. Baik, sekian penjelasan tentang kemajuan dan kemunduran Islam di Eropa. Kurang lebihnya saya Oktaviana Rahmawati, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.